diurusi tentunya hartanya untuk kepentingan anak yatim itu tadi. Tapi ternyata oleh Abu Jahal ketika anaknya itu si anak yatimnya tadi minta hartanya sendiri, malah dihardik, dibentak-bentak, diunek-unek lah gampangnya semacam itu. Tidak diberi. Padahal itu milik dia, milik anak yatim itu tadi. Abu Jahal cuman dititipi saja. Gitu ya. Ternyata dia tidak amanah. Maka kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat ini untuk menghinakan kepada Abu Jahal. Karena memang Abu Jahal itu tokohnya orang musyrikin Quraisy, kalau saya musyrikin Quraisy seperti itu. Maka fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, membentak-bentak anak yatim, orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim, orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Insyaallah saya pernah mendapati juga tadi ada anak yatim piatu, dan kebetulan antara bapaknya dan ibunya meninggal itu kira-kira cuma 1,5 bulan, kurang lebih cuma 1,5 bulan. Kemudian akhirnya dia yatim piatu dalam waktu 1,5 bulan itu. Ya, setelah itu sempat ketemu si anak itu cerita, katanya dia cerita perhiasan punya mama papa kemarin yang ada di lemari hilang semua, diambil saudaranya dari itu tadi. Hilang, astagfirullahaladzim. Ya tegomen gitu. Nah ini tipikal orang yang mendustakan agama itu semacam itu jelas orang yang tidak punya agama. Kalau dia punya agama nggak mungkin semacam itu. Sementara Rasulullah SAW itu mengingatkan pada kita, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan siapapun dia yang memelihara anak yatim kahataini, berdampingan nanti di jannah. Di orang-orang yang memelihara, orang-orang yang peduli, orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang mau membantu meringankan anak yatim, itu kahataini fil jannah, akan berdampingan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang-orang yang menghardik anak yatim itu dicap oleh Allah Ta'ala dengan cap yang sangat-sangat jelek. Dia dicap, dianggap, dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang mendustakan agama. Dia menolak agama. Ini orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, dan sepantasnya dia mendapatkan kehinaan dari Allah Ta'ala. Itu orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak memperhatikan anak yatim, apalagi menyia-nyiakan anak yatim. Nah ini kebalikannya. Kalau orang mau ngopeni, orang mau melihara, orang peduli terhadap anak yatim, masya Allah, jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma masuk jannah, lebih dari itu. Orang itu kahataini fil jannah. Jadi berdampingan bersama Nabi, derajatnya sangat tinggi. Sedemikian tingginya apa dianggap dinilai sebagai orang yang diibaratkan oleh Nabi berdampingan bersama Nabi. Itu luar biasa. Bukan sekedar masuk jannah, tapi kelasnya ini tinggi banget nih. Karena dia mau memperhatikan, mau memelihara, peduli terhadap anak yatim. Insyaallah itu ajaran Islam yang sangat mulia gitu. Karena kita tahu ada yang namanya anak yatim itu bagaimanapun, masya Allah memang anak-anak memang mereka butuh kasih sayang. Ketika akhirnya terputus dari kasih sayang orang tua, itu tentunya juga akan sangat berpengaruh kepada secara psikologis mereka. Nah mereka itulah nanti butuh sentuhan, mereka butuh arahan, mereka butuh bimbingan. Kepedulian kita terhadap mereka itu sangat dibutuhkan oleh mereka di dunia. Di dunia mereka yang butuh, tapi di akhirat kita yang butuh. Karena itu jelas akan memuliakan diri kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Makanya masya Allah, jika ada kegiatan hal semacam ini bagus banget ini. Kenapa tidak untuk dilanjutkan, diistiqomahkan secara berkala terus ya, atau kalau perlu juga kita cari mungkin yang kalau kita bicara anak yatim itu tentunya cobalah kita cari mulai dari kerabat kita atau dari saudara-saudara kita dulu, anaknya dari saudara-saudara kita. Kalau nanti dilebarkan lagi di kerabat-kerabat kita gitu ya, atau mungkin tetangga kita, itu juga penting ini. Karena bagaimanapun fungsi tetangga itu juga salah satu indikator keimanan seseorang.
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan kepada tetangganya. Ya, makanya kalau kita pengen cari anak yatim tadi begitu. Ya, kita prioritas utama tentunya dari keluarga dekat kita, mungkin dari kakak atau adik kita, saudara-saudara kita. Ya, mungkin anaknya dari adik kita, anaknya dari kakak kita. Itu dulu. Ya, kalau bisa, kalau itu sudah ada atau mungkin bisa mencukupi, kita lebarkan sayap ke kerabat-kerabat kita. Mungkin ada kerabat kita, ada sepupu-sepupu kita, barangkali gitu. Kita lebarkan ke sana. Kemudian juga tidak kalah penting tetangga. Karena bagaimanapun tetangga itu saudara yang memang secara nasab tidak ada catatannya. Tapi tetangga itu kalau ada repotnya, mereka lah orang yang pertama kali kita repoti. Mestinya begitu. Ketika kita ini ada butuh pertolongan, mereka lah yang nanti tentunya akan menolong pada kita karena mereka yang paling dekat dengan kita. Makanya kembali ke tadi, kalau prinsipnya kita ini harus yang pertama itu tadi. Jangan sampai kita menghardik, kita menyanyiakan, kita tidak peduli dengan anak yatim. Tapi kebalikannya, justru mereka-mereka itulah jalan yang akan menjadikan kita ini mulia di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk bisa mendukung mereka, peduli kepada mereka. Sekecil apapun kemampuan kita, yang itu menunjukkan kepedulian kita kepada mereka, gitu ya. Yang penting itu bentuk kepedulian kita kepada anak-anak yatim, bahkan insya Allah tetap ada nilai yang tinggi, nilai yang bagus juga di hadapan Allah Ta'ala. Dan itu kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala itu yang paling kita kejar, yang paling kita upayakan, yang paling kita idam-idamkan itu ya di situ itu. Kalau kita di dunia mulia, ya alhamdulillah, itu kita syukuri. Tapi yang paling pentingnya di akhirat kita mulia, itu ya. Ya, kalau kita bisa mulia di hadapan Allah Ta'ala, luar biasa banget. Itu kalau di tempat kami, di sekolah kami, Masya Allah kami mendapati ada anak-anak yang mereka astagfirullah memang ini karena gara-gara sosial media, mereka manggil teman-temannya yang anak yatim itu dengan panggilan yatim, sampai segitunya, astagfirullahaladzim. Dan ternyata itu didapatkan dari sosial media. Mereka dapat begitu, ditiru, dipraktekin. Mungkin beratnya anak-anak ini sosial media, parahnya di situ itu. Mereka itu dinasihati, belum tentu langsung masuk. Tapi dapatkan sesuatu dari sosial media, masuk langsung, pleng, langsung mempengaruhi pola pikir mereka, perilaku mereka, akhlak mereka, adab mereka. Ya, tapi itulah tantangan buat kami untuk bisa meluruskan perilaku mereka. Akhirnya kita harus nasihati mereka, kita harus arahkan mereka supaya jangan sampai, apalagi ini termasuk sebagai yukan dikubiting, supaya mereka tidak berkelanjutan, mesra dodro gitulah, gampangnya semacam bahasanya semacam itu. Biar segera berhenti dan memperbaiki diri, jangan sampai itu diulangi lagi. Gitu. Ya tegomen itu, tegomen kowe iki nyeluk kancamu panggilan koyo ngono iki mau. Itu. Mungkin ya memang secara pemikiran, pola pikir mereka mungkin belum bisa memikirkan begitu. Anak-anak selesai SMP memang mereka butuh arahan, butuh bimbingan, ya tidak apa-apa lah. Itu tugas kami sebagai seorang pendidik untuk mengarahkan mereka. Golek ganjaran memang niatnya di sekolah, insya Allah kami ini golek ganjaran. Kita berusaha menjadi seorang pendidik, bukan sekedar guru. Guru kan mulang rampung mulih, kan itu saja. Tapi insya Allah bukan. Kami semuanya berusaha untuk menjadi seorang pendidik yang bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi juga menyampaikan akhlak, adab kepada mereka, sehingga mereka punya akhlak dan adab yang baik. Itu keinginan kami. Itu yang pertama. Alhamdulillah dari yang pertama tadi sudah kita jalani, ini di forum ini tadi sudah berjalan dengan baik. Terus ayo kita dukung terus kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan kemampuan kita. Ini gitu. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Di sini kalimatnya dengan tidak menganjurkan.
standarnya yang Allah Ta'ala berikan, standarnya yang tidak usah tinggi-tinggi lah, tidak usah tinggi-tinggi, yang sederhana saja. Ketika kita ini menganjurkan orang untuk memberi makan kepada orang miskin, dia mungkin kurang modal, dia nggak modal, karena memang barangkali dia tidak punya. Secara harta dia tidak punya, tapi informasi, ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, ada saudara kita yang dia kekurangan, aku reso bantu, tapi dia sampaikan kepada orang lain, kayak butuh bantuan ini, buat menawin iso duwe kelonggaran, buat kayak dibantu, kayak mesake, gitu ya. Oh itu apa namanya, keluarganya kekurangan, oh itu orang tuanya sakit, oh itu orang tuanya apa namanya sudah tidak punya kemampuan lagi untuk bekerja karena satu dan yang lain hal. Kita tidak bisa bantu memang, tapi kita anjurkan orang lain, ngajak orang lain. Mungkin kalau perlu malah dia mengkoordinir. Yuk, yuk, urunan yuk, aku ra didit, aku isone nglumpuk ketok, aku isone nyalurki. Yuk, ayo disalurke ya tak nglumpuk-nglumpuk engko disalurke. Nek perlu salurke bareng-bareng, ben ganjarane padha itu oke. Ya begitu. Dia menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Maka standarnya standar yang minimal saja, dia menganjurkan. Nah ini ada orang yang menganjurkan saja tidak mau. Apa meneh memberi ya saya enggak. Nah, jadi dia tidak peduli tetangganya, saudaranya, kerabatnya, gitu ya. Ada mereka membutuhkan itu dia tidak peduli. Dia hidupnya dia egois banget pokoknya. Yang penting saya cukup, saya tidak kekurangan, peduli amat dengan orang lain. Sakar-kar mau. Soal kowe kekurangan ya salah-salahmu dhewe. Kowe ngopo kan ndek ben ora nyambut gawe, kowe ngopo ndek ben ora gemi, kowe ngopo ndek ben ora pinter, salah macam-macam. Itu alasan yang padune mereka itu padune ya orang tidak mau memberi aja. Padune pelit itu semua ya. Padune pelit. Wah, aku nyambut gawe kok saya ngomong tak rewangi. Besok tekan sore nyambut gawe enak men tak kek-keke wong liya. Itu pola pikir yang salah semacam itu. Muslimin muslimah rahimahullah, bapak-bapak ibu semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kita perlu pahami bahwa harta yang kita punya, harta yang kita dapatkan dari kita bekerja, itu semuanya adalah titipan dari Allah Ta'ala. Titipan, itu bukan pemberian dari Allah Ta'ala, dititipkan kepada kita. Dan terkadang Allah Ta'ala titipkan harta itu tadi, itu sebenarnya titipan itu milik tetangga kita, milik kerabat kita, milik saudara kita, yang dititipkan kepada kita untuk kemudian kita salurkan kepada mereka. Atau mungkin kita dititipi juga oleh Allah Ta'ala untuk mendukung dakwah Islam ini, ada di masjid ini atau di tempat-tempat yang mendukung pada dakwah. Gitu. Itu Allah Ta'ala titipkan kepada kita untuk mereka-mereka itu, bukan untuk keluarga kita tok. Nah, kita jangan GR, kita jangan gede ruang sana aja. Kita ini kerja dapat hasil, karena kita kemudian bangga ya karena saya ini pinter, karena saya itu gemil, karena saya itu cerdas, karena saya pekerja keras kok. Oh tidak sekedar itu. Kalau Allah Ta'ala tidak memberikan izin itu sampai kepada kita harta itu tadi, ya tidak akan sampai. Karena itu titipan dari Allah Ta'ala yang mungkin milik atau haknya orang-orang di sekitar kita itu tadi. Makanya Islam mengajari kita untuk peduli. Islam tidak mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang egois. Yang penting kita kecukupan, yang penting kita ini sudah mampu untuk segala-galanya, masa bodoh dengan lingkungan kita. Salah. Itulah makanya Islam itu mengajari pada kita untuk infak, untuk sedekah. Gitu. Kalau orang pelit, orang tidak mau infak, orang tidak mau sedekah, hati-hati. Kenapa? Karena sedekah itu tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Gitu. Dan saya terus kita memahaminya ya. Kalau misalnya kita ini ada kekhawatiran, kalau kita ini ada kekhawatiran yang sangat itu segala hal, mungkin kita punya acara kira-kira nanti ada halangan, ada rintangan apa enggak ya, atau kita punya hajat dan sebagainya, kira-kira nanti kita khawatir nanti ada halangan, ada rintangan.
atau kita ini ada kekhawatiran bahkan